sendiri sebagai ekonom senior begitu ya, mungkin sudah ada evaluasi berkaitan dengan pengelolaan fiskal dan juga kebijakan ekonomi dari pemerintah dalam 10 tahun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti apa yang menjadi concern atau perhatian dan evaluasi dari Anda, Pak Raden? Ya, kita sudah dengar tentu pidato Bapak Presiden. Kemudian kalau kita lihat tadi data-data juga yang barusan dipresentasikan di CNBC ini, bahwa memang dari sisi pertumbuhan ekonomi kita belum bisa bergerak di atas 5% sampai sekarang ya. Jadi itu adalah menurut saya menjadi PR yang penting ke depan, karena dari waktu ke waktu, dari presiden satu ke presiden berikutnya, selalu menginginkan pertumbuhan kita 7-8%. Tapi sampai sekarang kelihatannya kita belum bisa mencapai itu. Itu menjadi PR berikutnya kepada masa yang akan datang. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi fiskal, ya fiskal kita sekarang ini, bahwa penerimaan kita itu, penerimaan pajak itu relatif dia stagnan bahkan cenderung menurun. Nah, itu mengakibatkan kemampuan kita untuk berbelanja pun menjadi sangat terbatas jadinya. Nah, jadi memang perbaikan di revenue, perbaikan di penerimaan pemerintah ke depan adalah merupakan keharusan kalau kita memang ingin menaikkan belanja yang lebih besar ke depan dalam rangka membangun infrastruktur atau investasi publik yang lebih besar ke depan. Defisit kita, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, secara umum kita sangat disiplin. Kita tidak pernah melewati 3%, kecuali pada saat COVID waktu itu kita mencapai 6,1% tahun 2020, kemudian 4,3% defisit di tahun 2021. Tetapi kemudian di tahun 2022 dan 2023 kita sudah kembali di bawah 3%. Memang pada saat krisis hal itu dibolehkan karena memang seluruh dunia juga melakukan hal yang sama waktu itu. Kemudian berikutnya akibat daripada defisit yang menaik waktu itu pada saat COVID, tentu kita juga melihat rasio hutang kita sempat naik hampir 40%, 40,7% PDB di tahun 2021, di situ puncaknya. Namun sekarang kita mencapai di 39% PDB, jadi sudah mulai menurun, arahnya akan turun kelihatannya. Nah, secara overall seperti yang kami katakan tadi, sebetulnya evaluasi terhadap perekonomian kita itu not bad at all. Kalau kita dengan banyak negara lain, tetapi tidak cukup puas kita dengan hanya bertumbuh 5% dan juga capaian-capaian yang sudah disebutkan tadi. Kita harus bisa bertumbuh lebih baik lagi supaya masyarakat kita bisa lebih cepat sejahtera. Baik, tadi catatan dari Anda adalah not bad at all ketimbang negara lain, tapi memang tidak boleh berpuas diri begitu ya Pak Raden, perlu ada improvement di berbagai hal begitu ya. Tadi seperti yang Anda sampaikan adalah perbaikan di penerimaan negara ke depannya adalah sebuah keharusan begitu ketika kita ingin menaikkan belanja negara kita. Nah, tapi mungkin berkaitan dengan hal ini, ekspektasi terhadap perubahan postur APBN di tahun 2025 ini sendiri seperti apa begitu? Mungkin dari sisi pendapatan negara dan juga arah dari belanja negara. Seperti apa Pak Raden? Kalau dari sisi pendapatan negara, saya pikir di tahun 2025 belum akan banyak berubah. Karena kalaupun pemerintahan yang ke depan ini, di mana Pak Prabowo menjanjikan akan melakukan perbaikan dari sisi penerimaan, atau kita sebutkan dengan reformasi dari sisi penerimaan negara, itu akan butuh waktu. Mungkin 2-3 tahun ke depan baru terlihat ada perbedaan di situ dibandingkan dengan apa yang kita lihat di tahun 2024. Jadi tahun 2025 saya tidak melihat akan terjadi perubahan signifikan dari sisi penerimaan. Namun dari sisi belanja tentu ada perubahan. Ya, seperti yang kita tahu semua, program-program pemerintah yang akan datang ini sudah mulai diakomodasikan di belanja tahun 2025. Meskipun akomodasi itu tidak dalam absolut, dalam artinya tidak semua program
yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo sudah akan bisa dilaksanakan di tahun 2025. Sebagiannya itu sudah bisa dilaksanakan, mencakup tentu program makanan bergizi sebagai contoh. Program makanan bergizi mungkin anggarannya itu dugaan saya kalau dilakukan secara penuh ya dengan anggaran yang kita tahu sekitar 15.000 rupiah per orang ya itu mungkin akan mencapai sekitar 250 triliun. Tetapi untuk tahap pertama ini yang dilakukan adalah hanya sekitar 71 triliun yang sudah diakomodasikan oleh anggaran tahun 2025. Tentu nanti tahun 2026 bisa tambah lagi, 2027 tidak tambah lagi, dan akhirnya nanti di tahun keempat bisa komplit. Demikian juga penguatan kualitas pendidikan termasuk revitalisasi sekolah juga sudah dianggarkan, tetapi belum sepenuhnya. Yang ingin kami katakan di sini bahwa belanja pemerintah di tahun 2025 sudah akan berbeda dengan belanja di tahun 2024. Jadi posturnya di dalam belanjanya berbeda, tetapi di dalam pendapatan seperti yang kami katakan tadi tidak akan jauh berbeda itu. Oke, baik Pak Raden. Tadi Anda menyampaikan bahwa reformasi penerimaan negara ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun ke depannya begitu. Dan di satu sisi juga kita ketahui ada beberapa rencana dari pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara, termasuk adalah dari kenaikan PPN dari 11% hingga menjadi 12% di tahun depan, dan ada juga rencana penerapan untuk cukai begitu ya untuk beberapa produk. Nah, apakah ini artinya juga masih belum cukup untuk mendongkrak pendapatan negara? Dan di satu sisi juga kita ketahui ada rencana dari presiden terpilih untuk membentuk badan penerimaan negara. Apakah ketika artinya dari DJP dan juga dari direktorat di Kementerian Keuangan yang berfungsi begitu untuk menerima ataupun juga untuk mengelola penerimaan negara ini dibentuk menjadi sebuah badan khusus, apakah ini akan menjadi sebuah strategi yang cukup efektif bagi pemerintah dalam melakukan reformasi untuk pendapatan negara, Pak Raden? Ya, reformasi penerimaan negara ini yang pertama yang menurut kami ke depan adalah kita harus memastikan kepatuhan membayar pajak dulu. Jadi kalau saya itu selalu menyatakan bahwa semua kita ini warga negara itu wajib bayar pajak, makanya disebutkan wajib pajak sebetulnya kan. Namun sekarang kan belum seluruhnya membayar pajak ini. Jadi harus dimulai dengan kita memperluas basis pajaknya dulu. Sebelum kita bicara mengenai kenaikan tarif sana, tarif sini. Apakah itu nanti pajak perorangan dinaikkan, apakah pajak korporasi dinaikkan, atau PPN dinaikkan. Sebaiknya menurut saya kita mulai dengan semua orang patuh bayar pajak. Semua yang seharusnya bayar pajak, itu bayar pajak. Jadi jangan ada kebocoran-kebocoran di dalam penerimaan negara. Itu dulu yang pertama. Nah, berkaitan dengan reformasi, ya di mana direncanakan, ya ditargetkan oleh pemerintahan yang akan datang, bahwa satu saat nanti kita ingin penerimaan pemerintah itu kalau nggak salah 21 atau 23% PDB. Atau pajaknya itu hampir 19% PDB. Sedangkan sekarang pajak kita masih sekitar 10,5%. Jadi kenaikan itu 8,5% PDB. Kenaikan yang diharapkan, yang ditargetkan oleh pemerintah yang akan datang. Apakah itu di tahun 2029 dicapai, atau nanti kemungkinan di tahun 2034. Tetapi itu adalah jobs atau pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa untuk menaikkan penerimaan pemerintah dari 10,5% menjadi 19%. Kita belum pernah mencapai itu. Pada saat zaman Pak Harto pun kita pernah mencapai penerimaan pajak itu paling tinggi sekitar 15-16%. Artinya, kalau memang kita mau mengusahakan reformasi perpajakan. Nah, reformasi perpajakan saya perlu catat dulu, tidak hanya sekedar membuat BPN. BPN itu hanya organisasinya saja, bukan itu yang penting. Tetapi inisiatif-inisiatif atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki penerimaan itu. Dan itu tidak tergantung kepada apakah BPN ada atau tidak. Jadi Dirjen Pajak yang sekarang pun sebetulnya bisa saja memadai kalau melakukan reformasi. Jadi jangan kita terpaku kepada
Kalau ada institusi itu, maka selesai penerimaan pajak kita akan naik menjadi 19% seperti yang kami katakan tadi. Nah, untuk itu akan dibutuhkan all out effort. Jadi usaha yang sangat keras seperti yang kami katakan tadi itu, seluruh kebocoran-kebocoran harus dihindari. Itu yang pertama. Kemungkinan juga pajak-pajak itu bisa naik secara perlahan. Karena kalau kita naikkan dia secara signifikan dalam satu saat tertentu, maka itu menjadi rem terhadap ekonomi. Jangan-jangan ekonomi kita menjadi tidak bertumbuh. Jadi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, reformasi perpajakan itu harus diatur secara terintegrasi. Tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Karena kalau hanya kita berfokus kepada penerimaan pajak yang naik, ya kita genjot dia menjadi 15% dari 10,5% sekarang, jangan-jangan yang terjadi adalah terjadi kontraksi ekonomi. Maka yang terjadi adalah justru counterproduktif jadinya.